Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai meme coin ya. Kita akan bahas potensi dari meme coin itu apa. Khususnya kita akan lihat potensi meme coin di tahun 2024. Gitu. Jadi ini akan menarik dan apa pendapat pribadi saya gitu ya terhadap sektor meme coin ini nih gitu ya. Nanti kita ada bahas Dogecoin, mungkin nanti Shiba Inu, Floki, PP Coin dan lain-lainnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita targetkan untuk video kali ini kita mencapai 300 likes ya. Semoga kita bisa mencapai 300 likes dan thank you semua untuk supportnya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya. Oke. Nah, kita lihat untuk meme coin sendiri gitu ya. Kita langsung dari coin market cap di sini kita berpindah ke ini kalau teman-teman lihat ini adalah top meme tokens ya by market cap. Jadi ini dari yang besar. Yang saya akan bahas bukan meme coin atau shitcoin yang kecil-kecil. Kita akan bahas potensinya mereka ini lebih ke arah yang besar. Jadi mungkin ya Dogecoin, Shiba Inu, PP, Floki, ya Baby Doge mungkin bisa Bone gitu-gitu ya. Tapi sebenarnya ya kita membahas sektornya ini aja gitu. Kenapa? Karena biasanya pada saat salah satu dari mereka mengalami kenaikan, rata-rata yang lainnya juga naik gitu. Jadi di video kali ini kita akan bahas, hopefully ini masih early gitu. Ini sebelum meme coinnya, karena kalau teman-teman perhatikan pada saat video ini dibuat gitu ya, ini memang belum mengalami kenaikan yang terlalu signifikan gitu. Jadi kita akan bahas potensinya. Nah, kenapa kita bahas? Yang pertama ini dari Recapital. Ya, dia membahas secara teknikal. Nanti saya bahas teknikalnya. Dogecoin sebenarnya kita udah bahas beberapa 2 minggu yang lalu. Kita udah bahas potensi Dogecoin gitu. Jadi di video kali ini saya akan membahas lebih ke arah sektornya gitu ya. Nah, ini dari Recapital. Dia bilang adalah when a channel denoting a downtrend breaks gitu ya. Jadi pada saat downtrendnya ini downtrend dari akhir tahun 2022 gitu ya. Sebenarnya kalau teman-teman lihat dari Dogecoin sih dari tahun 2021 juga udah mulai mengalami penurunan, tapi ini lebih karena short termnya sih, tapi ini di weekly time frame ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari secara minggu-minggunya aja, ini beberapa minggu terakhir kalau teman-teman perhatikan ini memang udah break. Secara weekly-nya juga ini mengalami candle break lah, karena kan disupport oleh Bitcoin gitu. Nah, Dogecoin ini menarik ya, seperti yang kita sempat bahas di video yang lalu di sini gitu ya. Kenapa Dogecoin menarik? Yang pertama ada beberapa upcoming events untuk Dogecoin gitu ya. Yang pertama Dogecoin 10 year anniversary itu di tanggal 6 Desember ya. Lalu yang kedua ini adalah Doge One Mission. Doge One Mission teman-teman mungkin familiar dengan si Elon Musk yang dia bilang dia mau kirim roket ke bulan gitu ya. Tapi dengan Dogecoin ya, ada gambar Dogecoin lah, intinya seperti itu. Nah, misi ini yang sempat kita bahas di video itu kan dijadwalkan di Januari 12 gitu ya. Jadi bisa dikatakan dia menjadi the first meme in the space. Bahkan sebenarnya bukan the first meme in the space. Dia mungkin bisa dikatakan the first crypto yang di luar angkasa. Gitu. Lalu ini ada yang baru juga, tapi ini lebih baru lagi, yaitu adalah Tesla Cybertruck rilis gitu ya, dan mungkin bisa jadi di accept paymentnya dengan Dogecoin yaitu, tapi ini nanti konfirmasinya di November 30 gitu. Nah, saya mau bahas yang di time frame 2 ya. Di nomor 2 ini kita lebih dalam lagi ya. Yang pertama mungkin straightforward ya, 10 year anniversary gitu ya. Yang ketiga juga ini kan tergantung Teslanya, tapi bisa jadi. Tapi yang kedua, the launch of Doge One ini udah lama sebenarnya kan, was announced by Elon Musk on Twitter di tanggal Mei 9 2021 gitu ya. Dia sempat bahas memang ya tahun depan kita akan launch Dogecoin ke bulan. Tahun depan kan harusnya 2022 pada saat dia dibuat. Tapi yang saya tahu dari Elon Musk adalah dia biasanya dia ngomong, apalagi di public gitu ya, dia bisa dikatakan orang yang bisa dipegang kata-katanya gitu ya. Jadi ya nggak main-main. Makanya tetap dijadwalkan di 12 Januari 2024. Ini gabungan misi dari Intuitive Machines juga NASA. Jadi ada 2. Plus SpaceX sebenarnya ya, ada launch providernya SpaceX ya. Lalu di sini di Mei 2023 sebenarnya schedule-nya untuk di tahun ini di kuartal 4 gitu ya. Nah, tapi di sini kita lihat akhirnya untuk Doge One Mission di CubeSat ini adalah dischedulekan di tanggal 12 Januari 2024 ya.
Oke, kalau teman-teman tahu Elon Musk sendiri, Elon Musk kan suka tweet tentang Dogecoin sebenarnya, tentang anjingnya Shiba dulu ini beberapa bulan lalu gitu. Tapi masih dikatakan dia menjadi supporter Dogecoin gitu. Dan dalam beberapa bulan terakhir bisa dikatakan sebenarnya dia kan juga lebih lebih sunyi lah, nggak terlalu ngomongin tentang Doge, nggak terlalu ngomongin tentang Shiba dan lain-lainnya, lebih fokus terhadap platformnya dia, karena kan dia baru ganti nama Twitter jadi X gitu. Jadi saya rasa ini menjadi good opportunity di mana dia mulai sunyi gitu ya. Pas-pasan mungkin bisa dikatakan Bitcoin mau halving dan lain-lain. Ini seperti naratifnya tuh mensupport untuk hype lah intinya Doge One Mission ini gitu. Nanti kita akan lihat karena ini di awal tahun. Jadi di awal tahun 2024 sebelum Bitcoin halving aja kita udah ada Doge One Mission. Jadi kalau teman-teman tanyakan prediksi saya sebenarnya melihat ya harusnya Elon Musk akan ada tweet tentang Doge One Mission ini gitu ya, karena di Twitternya dia belum tweet gitu ya, bukan, mungkin sekarang X namanya ya, di X-nya kan belum ada tweet gitu. Tapi ya mungkin kita akan lihat nanti di bulan Desember bagaimana, atau mungkin di November setelah video ini dibuat kita akan lihat gitu. Nah, pertanyaan yang akan kita lebih dalam lagi adalah kalau misalnya Doge One ini diterbangkan atau benar-benar naik, kira-kira kripto apa yang akan benefit? Ya pasti yang pertama adalah Dogecoin-nya, betul dong. Nah, biasanya Dogecoin kalau mengalami kenaikan, Shiba Inu juga mengalami kenaikan. Istilahnya kripto dogi gitu ya, anjing. Biasanya naik seperti Floki ataupun Baby Doge biasanya mengalami kenaikan gitu. Dan biasanya kalau semua yang Doge ini naik, ya mungkin PP gitu ya, PP juga mengalami kenaikan. PP ini menarik gitu ya, karena dia kan meme coin biasanya dikategorikan dengan kripto yang Shiba lah, kripto yang berbentuk seperti anjing, intinya seperti itu. Nah, PP ini kan meme coin juga, tapi mereka kan bisa dibilang dia bukan dikategorikan Doge coin gitu. Makanya ini menarik, apakah PP ini juga akan ke benefit atau enggak? Ya, jadi PP ini menarik. Yang pertama adalah dia berbeda dengan kripto-kripto lainnya yang mungkin lebih ke arah Doge. Yang kedua adalah untuk misalnya kalau kita mengalami kenaikan berikutnya di tahun 2024, apakah PP ini yang akan menjadi meme coin yang bersinar seperti Shiba Inu di bull run sebelumnya gitu. Kan Dogecoin pernah naik nih 2017, 2021 juga naik. Shiba Inu naiknya 2022. Apakah PP ini akan menjadi kripto yang naik di tahun 2024, 2025 gitu? Karena kan dia dikategorikan juga baru dan memang fokusnya ke dalam meme. Kenapa meme itu menarik? Karena meme ini kan sebenarnya mereka bisa attract orang-orang retail yang nggak terlalu mengerti tentang kripto, tapi mengerti tentang hype-nya aja. Oh, market hype dan lain-lain gitu ya. Mereka langsung beli aja gitu. Jadi ini biasanya saya fokusnya sebenarnya di 3 ini aja sih, di Doge, SHIB, PP ataupun misalnya Floki yang masih oke juga sih gitu ya. Nah, kalau ngomongin tentang cycle, ya biasanya kalau teman-teman tahu, biasanya kan Bitcoin mengalami kenaikan dulu nih. Bitcoin naik seperti yang kita sempat alami gitu ya beberapa minggu lalu. Lalu biasanya ini money flow-nya pindah ke Ethereum gitu ya. Lalu biasanya habis dari Ethereum berpindah, mulai ada beberapa masuk ke dalam altcoin. Terus tiba-tiba market turun. Nah, pada saat market turun, teman-teman baru bisa kelihatan nih. Teman-teman bisa lihat. Biasanya setelah market turun, Bitcoin mungkin mulai naik lagi, Ethereum mulai naik sedikit, tapi ada satu sektor yang terbangnya cukup besar. Biasanya itu meme coin mulai mengalami kenaikan. Jadi ini kita akan lihat. Kalau target saya mungkin dia di Desember Januari dengan adanya hype Doge One ini mungkin bisa mengalami kenaikan gitu ya. Jadi ini apakah ini menjadi awal kebangkitan dari meme coin? Itu akan menjadi pertanyaan kita. Nah, ini kalau teman-teman lihat development sedikit, saya nggak akan bahas terlalu detail. Tapi kalau Shiba bisa dikatakan dia meme coin dulu. Saat ini saya nggak bisa katakan Shiba ini pure meme coin karena dia memang udah ada fundamentalnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Bahkan grafiknya cukup bagus. Ini Shibarium gitu ya, Shibarium metaverse-nya dia. Lalu ini bisa dites juga. Lalu dia juga banyak ekosistemnya, ada SHIB, ada Bone, ada Leash. Masing-masingnya ada kelebihannya dan tujuannya masing-masing. Saya nggak akan terlalu detail. Ada decentralized exchange-nya juga. Kalau yang lebih fokus ke meme coin justru ini, si PP, si kodok ini gitu ya. Dia bahkan membahas seperti ini. The dogs have had their day, it's time for PP to take reign. Artinya apa? Artinya kripto dogi itu, kripto anjing itu udah dapat harinya lah. Mereka udah mengalami kenaikan. Apakah ini adalah waktunya untuk PP naik? Ini menarik gitu ya. Karena kalau teman-teman ikutin market kripto, biasanya meme kripto itu ini, icon PP kodok ini.
gitu ya. Kalau ya harusnya dia kodok sih gitu ya. Ya jadi mungkin kira-kira ini dulu. Kita sekarang bahas mengenai teknikal lah ya, karena kalau bahas fundamentalnya ya nggak terlalu banyak juga sih. Oke, Dogecoin sebenarnya kalau teman-teman lihat ini hampir sama yang kita awal di video ya, memang ada breakout. Kita ngomongin Doge coba ya. Doge. Yap, back to Doge. Ya memang udah naik sebenarnya kalau kita lihat ini, bahkan ini kita sempat bahas kan 2 minggu yang lalu ya, udah naik juga nih. Kalau teman-teman lihat ini naik mungkin belasan persen gitu ya. Target sebenarnya di area kisaran 1,618 untuk short term ya. Saat ini dia mengalami penurunan, ini menarik karena dia masih di area supportnya ya, ini di kisaran 0,07. Jadi kalau misalnya Bitcoin mungkin bisa bertahan ya, mungkin Doge juga bisa bertahan gitu ya. Ini untuk Doge. Biasanya Doge lari duluan atau mulai mengalami kenaikan. Dan ini yang kita lihat, Dogecoin memang udah breakout. Sedangkan kalau teman-teman lihat misal Shiba, ini lagging. Lagging artinya dia agak sedikit keterbelakangan. Secara price actionnya ya, bukan mentalnya. Nah, kalau kita lihat dari sini untuk SHIB USDT ya, kalau teman-teman lihat ini untuk Shiba, yang terjadi adalah dia masih ada di rejection. Ya masih ada rejectionnya nih di sini. Gitu ya, masih ada sedikit resistance, dan resistance ini mungkin cukup kuat sih kalau teman-teman melihat dari sini. Ini Agustus kena lagi, lalu di sini Februari juga ada. Jadi ini dari awal tahun juga belum break sih sebenarnya untuk Shiba ya. Jadi ya bisa kita katakan memang agak lagging secara price actionnya. Si Doge udah mulai breakout, dia belum ya. Mungkin biasanya Dogecoin ini mulai naik, mulai terbang gitu ya Dogecoinnya, let's say, baru mulai masuk ke Shiba. Jadi teman-teman perhatikan aja gitu. Kalau teman-teman mau beli Shiba ya bisa. Nanti saya bahas strateginya juga deh nanti akhir-akhir biar teman-teman tahu. Jadi intinya di sini kita lihat ya, ada cenderung ada sedikit pelemahan. Mungkin untuk buy zone kisaran area ini menarik sih sebenarnya ya. Karena dia belum naik sih kalau teman-teman lihat ya. Shiba ini belum begitu mengalami kenaikan. Ya kisaran area sekarang sebenarnya it's a bargain sih ya, lumayan lah. Ini teman-teman lihat ini menjadi support juga technically gitu. Jadi ya quite a good level of support di sini. Bahkan kalau teman-teman lihat dari saat Alcon naik, Shiba baru naik 27%. Jadi ya nggak terlalu signifikan sebenarnya. Ada yang naik 50, 100, Shiba naik 26, nggak terlalu besar lah gitu ya. PP, bagaimana dengan si PP? PP kripto baru. Kembali lagi, kalau teman-teman lihat di sini baru di listing di Binance juga. Ini baru bulan Mei gitu ya. Jadi masih sangat-sangat nggak terlalu banyak pergerakan juga. Bahkan kita lihat ya dari listing sampai sekarang ini masih turun 73% gitu. Jadi ya ini PP salah satu kripto yang menarik. Tapi teman-teman lihat nih, pada saat dia mengalami kenaikan si PP, ini berbeda dengan Shiba. Lihat PP dari sini dia naik. Mungkin teman-teman lihat, oh ini naiknya dikit. Enggak, lihat naiknya berapa persen. Ini naik 84%. Naik hampir 100%-an. Jadi ini benar-benar meme coin sejati nih, PP. Ya kalau saya pribadi, saya melihat PP ini bisa menjadi meme coin untuk buluran berikutnya. Jadi mungkin Doge, SHIB ya mungkin mengalami kenaikan, tapi PP ini yang akan strong. Kalau menurut prediksi saya, kembali lagi ya, ini disclaimer and do your own research gitu ya. Lalu ya SHIB sama Doge tetap akan naik juga sih sebenarnya. Ya karena kan meme coin biasanya attract retail traders, orang yang baru mengenal kripto. Biasanya selain mereka tahu Bitcoin, mereka taunya apa? Shiba. Mereka taunya Dogecoin. Ya PP mungkin belum gitu ya, tapi nanti kita akan lihat. Kembali ke strategi yang tadi kita bahas ya. Ini kita bisa lihat ya, price actionnya masih lebih ke arah konsolidasi aja sih. Good opportunity juga mungkin untuk PP. Nah, strateginya bagaimana? Kalau strategi untuk saya, sebenarnya ini kan kalau teman-teman tahu meme coin ini kan fundamentalnya nggak terlalu besar gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman beli kripto ini, technically ya gamblingnya, momen kayak uncertainty-nya tambah besar gitu. Untuk ada exposure di dalam sektor ini nggak apa-apa gitu. Karena apa? Karena yang kita bahas ya, meme coin suatu saat akan terbang juga, akan ada saatnya gitu. Jadi ya cukup menarik. Bahkan kita lihat mereka ini lagging, seperti Shiba Inu salah satunya, cukup secara price actionnya nggak terlalu signifikan, belum ada kenaikan yang besar lah, 50% atau 100% kenaikannya. PP udah ada, tapi masih ada potensi. Bahkan kita lihat secara market cap dia masih 92. Dogecoin juga udah mulai ada strong movement. Jadi ya
intinya adalah mungkin ada exposure boleh, tapi jangan terlalu kelebihan exposure, jangan terlalu agresif lah untuk di meme coin, sektor meme coin ini. Tapi ya masih berpotensi kalau menurut saya seperti itu. Kalau saya lebih prefer adalah mungkin misalnya contoh beli Shiba Inu dulu gitu ya, pada saat mulai ada pemanasan nih dari Elon dan lain-lain udah mulai panas, beli lagi gitu. Kenapa? Karena kan beda. Kalau untuk meme coin ini mereka naik harganya karena hype. Jadi kita mungkin cicil beli gitu, tapi nggak terlalu banyak. Pada saat hype-nya awal-awal hype gitu, kita beli itu masih belum telat gitu. Karena hype-nya nanti di atasnya gitu. Asal kita bisa spot hype yang mau terbentuk lah di Shiba ini gitu, atau di Doge atau di meme coin ini tersebut gitu ya. Jadi ya potensinya ada, kita akan menarik, kita akan lihat aja di tahun 2024. Ya jadi itu dulu untuk update sektor meme coin mungkin ya di market crypto dan potensinya. Kalau teman-teman suka video ini jangan lupa untuk like videonya, targetnya kita 200, semoga kita bisa mencapainya. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.